Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Ayat Al-Quran yang tadi dibawakan memberi informasi. Yang pertama, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, fungsi Al-Quran memberi petunjuk. Lalu dipertegas oleh Nabi bahwa siapa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya, maka dia tidak akan sesat selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Betapapun makna dasar yang dikandung oleh ayat bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah memberi petunjuk. Ada pesan yang luar biasa dalam, khususnya buat kaum muslimin dan muslimat, khususnya di bulan Ramadan. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Sebab tak ada informasi, tak ada maknanya informasi itu kalau kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk. Seorang mufassir bernama Dr. Wahbah Zuhaili, dia mencoba membantu memberikan informasi kepada kita tentang intisari Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, sekian ribu ayat, isinya satu. Apa itu? Bagaimana kita mentauhidkan Allah, itu akar petunjuk. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Lalu kemudian seorang ahli usul fikih, Abdul Wahab Khalaf, dia memberi informasi kepada kita, kandungan Al-Quran ada 5. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat kisah-kisah umat terdahulu, yang kelima berita tentang yang gaib, ada surga dan neraka, ada kiamat, ada barzakh dan seterusnya. Maka dikompromikan antara pendapat Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, inti Al-Quran adalah tauhid, kandungan Al-Quran ada 5. Ternyata kandungan Al-Quran yang 5 itu orientasinya, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Salah satu contoh umpamanya ada akidah, ada syariah. Syariah ibadah.
ibadah-ibadah yang ada dalam Islam yang insya Allah kita lakukan, baik yang fardu maupun yang sunat, semuanya mengarah kepada bagaimana kita mentauhidkan Allah. Tidak ada yang pantas dimintai tolong, tidak ada yang pantas ditaat, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, tak ada artinya sholat kalau tidak memperkuat ketauhidan kita. Tak ada artinya puasa kalau tidak memperkokoh ketauhidan kita kepada Allah. Tidak ada yang artinya haji, tidak ada artinya sedekah, tidak ada artinya semua ibadah-ibadah kalau kemudian semakin hari tidak semakin memperkuat ketauhidan. Kalau sholat, ajaran tauhid yang ditanamkan oleh Allah tuh lihat dilihat, usolli terus lillah, puasa juga lillah, haji juga lillah. Oleh karena itu kata seorang penulis lain, hakikat sholat di mana dia mengajarkan memperkuat ketauhidan itu hakikatnya adalah yang setelah salam. Ketika Allahu Akbar, betul pikiran diorientasikan kepada Allah. Tapi apa artinya dia pusatkan kekhusyuannya, diorientasikan ibadah sholatnya hanya kepada Allah, lalu setelah salam lupa? Apa maknanya? Harus berkaitan erat antara ibadah bahasanya mahdoh dengan yang gair mahdoh. Semuanya diorientasikan harus kepada Allah. Hakikat sholat setelah salam, maka apapun profesinya, siapapun dia, apapun jabatannya, dimanapun dia berada dalam situasi dan kondisi kayak apapun, seluruh aktivitasnya harus diorientasikan kepada Allah. Itu namanya mentauhidkan. Dan ketika itu sudah menjadi bagian dari napas dan darah dagingnya, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai lahir bayi sampai menghembuskan napas terakhir, dia orientasikan, dia pertahankan ketauhidannya itu, semua aktivitas lillah, lillah. Itu yang dipuji dalam Al-Quran, yang disebut sebagai orang-orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka yang senantiasa mengorientasikan kehidupannya hanya kepada Allah dan dia istiqomah, maka nanti ketika sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat dikirim oleh Allah. Untuk apa? Untuk bilang kepadanya, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan kasih kabar gembira orang itu bahwa dia akan masuk surga sesuai yang dijanjikan, sesuai amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan yang sudah dianugerahkan kepada kita sebagai nikmat tak terhingga, benar-benar kita mampu memanfaatkan agar ketauhidan kita menjadi tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.